Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah 2. Baik, di sini saya akan menanggapi atau kesimpulan dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pembimbing mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yang membahas tentang perkembangan baik dari sisi wilayah, dari perkembangan sosial politik, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dengan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, maka dari itu kita harus memahami dengan baik bagaimana perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti jamak, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Arti pembahasannya adalah seorang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu para khulafaur rasyidin yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kita mulai dari masa Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang menjabat dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kemajuan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu perbaikan sosial atau masyarakat, perkuasaan, dan pengembangan wilayah dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Yang kedua yaitu membahas tentang Umar bin Khattab, khalifah dengan masa jabatan yang dimulai dari 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Adapun perubahan yang dilakukan pada masa Umar yaitu yang pertama kemajuan politik, yang kedua pemerataan struktur pemerintahan, yang ketiga yaitu meningkatkan kemajuan pengetahuan, yang keempat meningkatkan kemajuan ekonomi, yang kelima meningkatkan kemajuan sosial, yang keenam meningkatkan kemajuan agama Islam. Lalu yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, khalifah ini menjabat dari masa 23 sampai 25 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi. Peradaban apa saja yang dikembangkan pada Utsman yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut mushaf Utsmani, setiap hari Jumat, memerdekakan seorang budak atau bila ada. Yang terakhir yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib, merupakan sepupu Rasul yang menjabat pada masa 35 sampai dengan 40 Hijriah atau 656 sampai 666 1 Masehi. Peradaban apa saja yang dikembangkan pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan, selektif dalam seleksi pemilihan gubernur dan pengawalnya, terus sistem renumerasi atau penyempurnaan gaji pegawai, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Semua hal itu adalah untuk memberikan kenyamanan dengan baik kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.